Oke. Baik Pak, selamat sore Pak Didi. Maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Selamat sore. Pikiran Bapak hari ini ada kelas. Sehat-sehat ya. Ya sehat-sehat Pak. Bapak doa sehat-sehat. Sehat-sehat. Maaf Pak mengganggu waktu. Oke, no problem. Ya Pak ya, saya langsung mulai aja langsung. Pertama saya ingin menjelaskan dulu, saya Wiki Kurniawan dari angkatan 2018 ya Pak ya. Jadi saya sekarang lagi meneliti untuk fakultas bisnis, apakah kepemimpinan jarak jauhnya itu sesuai dengan yang akan saya teliti. Jadi di sini kemarin saya sudah sempat meneliti, saya sudah sempat wawancara ke Kaprodi, satunya akuntansi, satunya yang Pak Agung, dan satunya lagi itu Pak Trio yang manajemen. Jadi sama dosen-dosen beberapanya sudah saya share WhatsApp dan mereka sudah kasih jawaban sih Pak ya. Dan yang paling terakhir saya wawancara ke Pak Didi atas dekan Fakultas Bisnis ya Pak ya. Oke Pak, jadi kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Di sini saya menguji business leadership. Jadi pertanyaan pertama itu gimana sih cara Bapak berinteraksi dengan pegawai Bapak selama bekerja jarak jauh, misalnya pegawainya itu dosen gitu. Interaksinya gimana Pak? Oke, Wiki. Terima kasih sudah menjadikan Fakultas Bisnis sebagai salah satu unit ya yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai sumber respondennya ya, informannya dari Fakultas Bisnis. Kalau boleh tahu, apakah cuma Fakultas Bisnis ya, Wiki? Atau ada yang objeknya Fakultas Bisnis, Pak. Oh iya. Baik. Jadi tadi apa pertanyaannya, bagaimana berinteraksi dengan pegawai selama proses bekerja jarak jauh ini ya? Ya betul Pak. Oke, ya sejak pandemi ini memang banyak sekali perubahan di proses bisnis organisasi kita ya, baik di kampus maupun di fakultas, termasuk juga proses belajar mengajar. Tapi kita lihat terkait dengan interaksi dengan ini ya, teman-teman pegawai ya, baik dosen maupun administrasi. Pastinya kita mulai memanfaatkan banyak teknologi untuk membantu kita ya, selama masa-masa kita harus WFH misalnya ya. Karena di Fakultas Bisnis sendiri termasuk UFOS ini beberapa kali WFH ya, karena angka penularan COVID yang cukup tinggi terjadi pada momen-momen tertentu ya di Kota Batam khususnya, sehingga universitas memutuskan untuk prosesnya WFH. Nah, kita memang akan banyak mulai menggunakan teknologi untuk membantu proses ini, koordinasi khususnya ya, mulai dari penyampaian informasi, koordinasi untuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu, tugas-tugas harian juga, itu kita mulai menggunakan pemanfaatan teknologi. Selain itu juga kita terus mengkoordinasikan secara intens saat kita ada luring gitu ya, pertemuan luring dalam proses bekerja kita. Nah, masa-masa itu kita gunakan untuk koordinasi juga dengan intens. Jadi kalau saya lihat sih selama pandemi ini khususnya kita tetap memaksimalkan dua cara itu. Ya bisa dibilang blended gitu ya, blended baik secara luring maupun secara daring. Itu yang mungkin saya bisa berikan gambaran sementara seperti itu, Wiki. Ya Pak, rencana ke depan kalau misalnya sudah usai pandemi, apakah kita bakalan blended lagi kayak gini? Pasti ya. Kalau saya lihat itu kemungkinan sangat besar. Karena kita juga sudah merasakan bagaimana teknologi sangat mempermudah kita ya pada waktu tertentu untuk koordinasi ya lebih cepat, ya lebih terdokumentasi juga salah satunya itu, dan ya lebih memudahkan lah ya, banyak efisiensi juga yang bisa didapatkan termasuk waktu ya, kita bisa efisiensi waktu dengan penggunaan teknologi ya. Tentu kita sangat berharap proses pemanfaatan teknologi ini walaupun pandemi sudah berlalu nanti misalnya ya, kita tetap akan gunakan
dukungan teknologi ini. Berarti ada potensi besar ya Pak ya kalau misalnya udah selesai pandemi. Betul. Oke. Baik Pak. Oke Pak, untuk yang pertanyaan kedua di sini saya ingin menanyakan bahwa apa sih alat-alat atau media apa saja yang Bapak gunakan untuk menjalin komunikasi dengan pegawai yang bekerja jarak jauh? Oke, ini dalam hal terkait ini ya, koordinasi jarak jauh ya. Ya betul. Pastinya kita menggunakan semua media komunikasi yang umum digunakan, ya grup percakapan ya, kemudian sosial media juga kita gunakan, termasuk beberapa fitur yang tersedia di platform-platform online itu kita juga manfaatkan. Ya mulai dari grup-grup percakapan seperti di WhatsApp dan beberapa hal yang lainnya. Kemudian koordinasi juga ada kita gunakan menggunakan fitur-fitur yang ada di Google misalnya ya. UFirst kan ada menggunakan fasilitas dari Google for Education itu. Nah, itu juga ada fasilitas-fasilitas koordinasi yang kita bisa gunakan, misalnya Google Room gitu ya. Nah, itu sejenis media yang bisa digunakan untuk diskusi, percakapan maupun koordinasi penugasan. Juga sistem yang dibangun sendiri oleh UFirst ya. Mulai dari sistem akademik ya, berbagai proses sudah digunakan di dalam sistem ini untuk operasional akademik sehari-hari sampai tugas akhir, sampai koordinasi persiapan media pembelajaran, semua ada menggunakan sistem tersebut. Itu juga kita gunakan. Yaitu beberapa tools yang sering kita gunakan ya dalam koordinasi pekerjaan secara jarak jauh itu, Wiki. Kalau yang paling sering lebih sering asinkronus atau sinkronus? Saya pikir sekarang hampir Tatap sama. muka gini sering. Masih kita kan seperti saya sampaikan di awal tadi, UFirst menggunakan blended ini ya. Jadi koordinasi pekerjaan sekarang kita lebih ke blended, baik secara luring maupun online. Dan asinkronus dan asinkronus ya kita terapkan juga di dalam koordinasi pekerjaan kita. Tidak harus selalu real time, bisa kita proses di dalam sistem-sistem yang kita gunakan tadi, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan tadi bisa secara asinkronus juga. Betul Pak, betul Pak. Terus kalau misalnya boleh tahu Pak, Bapak lebih milih mana Pak? Lebih bagus yang kayak tetap muka secara real time gini atau ya kita lewat WhatsApp chatting-chatting gitu aja Pak? Itu gampang kerjanya gitu Pak. Bapak lebih milih mana? Begini, kalau menurut saya ya, pola komunikasi yang kita gunakan itu tetap harus melihat kemanfaatannya ya, atau tujuannya ya, tujuan dari komunikasi yang kita akan lakukan. Nah, terkait dengan koordinasi pekerjaan, tentu masing-masing kasus itu akan beragam dan berbeda-beda pola perlakuannya ya. Saat misalnya kita harus mengkoordinasikan sesuatu yang cepat, yang intens, ya mungkin kita perlu real time misalnya kan. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan secara asinkronus, kita mungkin akan lebih rapi kalau kita susun, dilakukan, dan dikerjakan, dikoordinasikan secara asinkronus. Kalau saya pribadi sih melihat pemilihan sinkronus, asinkronus, maupun online dan luring gitu ya, itu tetap melihat tujuan dari pola komunikasi yang kita gunakan. Ada saat-saat tertentu kita harus sinkronus, saat-saat tertentu akan lebih efektif dengan asinkronus, saat-saat tertentu kita perlu online, saat-saat tertentu kita cukup dengan luring saja. Topik-topik tertentu juga, kasus-kasus tertentu juga itu memang kita menyesuaikan. Kalau saya sih lebih begitu, Wiki. Jadi saya pribadi tidak melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien. Semua akan kita jalankan sesuai dengan tujuan dari komunikasi tersebut atau koordinasi pekerjaan tersebut dilakukan. Dan ini seperti saya sampaikan tadi, pola-pola seperti ini akan bertahan walaupun pandemi sudah berlalu. Ini akan lebih efektif kalau kita bisa jalankan. Begitu. Tapi pasti lebih sering lebih ke chat lah ya Pak ya, kalau misalnya nggak terlalu penting banget. Ya, chat itu kan ya untuk komunikasi singkat ya. Tatap muka gitu, misalnya Pak, kalau misalnya kita
Bapak sama dosen-dosen yang tatap muka itu biasanya ada briefing apa gitu tentang tugas atau Secara apa gitu itu ada online ya, masalah. secara online ya. Iya betul. Kalau online kita sering live meeting, ya live meeting untuk Mhm. mendiskusikan beberapa topik maupun beberapa pekerjaan, baik untuk jangka menengah, jangka pendek maupun yang jangka panjang. Itu kita beberapa kali live meeting. Misalnya untuk koordinasi tugas akhir, persiapan perkuliahan semester depan, ya, untuk operasional perkuliahan baik online maupun luring. Nah, itu kita koordinasikan secara live meeting beberapa kali jika memang kita rasa perlu. Ya, itu biasanya saya lakukan dengan teman-teman menggunakan fasilitas live meeting yang ada. Itu sering Pak. Kalau intensitas sering sih tidak juga tiap minggu belum tentu ada. Ya, tapi dalam 1 bulan ya ada 2-3 kali itu ada. Tapi kita tidak ada jadwal rutin. Saya tidak ada program rutin, rapat rutin yang harus harus online gitu, harus tatap muka. Itu kalau saya pribadi dari fakultas tidak ada memprogramkan rapat rutin seperti itu. Cuma dalam 1 bulan pasti ada 2-3 kali saya harus adakan meeting gitu untuk koordinasi aja. Biasanya koordinasi tentang apa? Tugas ke atau apa gitu? Ya, koordinasi tentu operasional sehari-hari ya. Pelaksanaan proses belajar mengajar sehari-hari kita koordinasikan, minimal 1 bulan itu ada 1 kali ya, menanyakan bagaimana proses belajar mengajar, kendala-kendala apa yang dihadapi dan berbagai hal terkait dengan proses belajar mengajar sehari-hari. Itu salah satu yang kita rutin untuk bahas. Kemudian beberapa program fakultas yang juga kita jalankan periode-periode tertentu, ya misalnya untuk tugas akhir, kemudian program-program kurikuler lainnya, ya itu kita juga bahas dalam live meeting koordinasi tersebut. Itu sih yang biasa saya lakukan. Untuk koordinasi, untuk tanya-tanya, follow up gitu aja kayak apa ya? Ya, betul. Oke Pak, kalau untuk pertanyaan selanjutnya Pak, saya ingin tanya ada nggak Pak, ada kendala nggak Pak kalau misalnya Bapak berkomunikasi bekerja jarak jauh? Yang selama ini ya kita rasakan ya. 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 Kendala kalau dari fakultas selama ini sih saya tidak merasakan banyak kendala ya. Kebetulan juga kita sarana prasarana internet termasuk teman-teman dosen saat ada di rumah saya rasa semua rata-rata cukup memadai. Ya, jadi kalau terkait dengan hal teknis misalnya ya itu hampir tidak ada. Nah, kalau dalam masalah koordinasi secara jarak jauh ya memang kita kadang bisa merasakan pekerjaan secara online itu kadang dianggap gregetnya itu kurang kalau dibandingkan kita bertemu langsung saat berbicara. Misalnya kami kan juga rutin ada rapat untuk diskusi, biasanya menggunakan ruang rapat di kampus gitu ya. Tentu berbeda kalau dibandingkan diskusi secara online gini kan Gitu ya Pak ya. sensasinya berbeda. Tetapi Ya. kalau saya mau sebut itu kendala juga sebenarnya bukan ya, cuma perasaan yang berbeda saja. Ya itu perasaan yang berbeda saja. Ya. Jadi secara umum sih oke-oke saja. Nggak ada kendala ya Pak. Ya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini saya akan menanyakan tentang employee engagement, yaitu keterlibatan rekan Bapak yang bekerja. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, gimana sih perasaan Bapak bekerja dari rumah jika dibandingkan dengan bekerja di kantor? Kayak Bapak tadi bilang. Ya. Gini. Kalau saya sebenarnya termasuk orang yang mobilitas cukup tinggi ya. Saya termasuk penghobi mobilitas. Jadi terus terang saya pribadi lebih suka bekerja yang tidak terikat waktu ya. Dalam artian waktu itu tidak menjadi batasan kita dalam bekerja. Ya, jadi dengan pola kerja yang saat ini terjadi, kita secara blended ya, kadang harus luring di kampus, kadang kita live meeting online dari rumah misalnya. Ini saya merasakan memang lebih nyaman. Artinya
kita bisa mengatur pekerjaan kita setiap saat. Apalagi saat misalnya khusus kalau di kampus kan kita ada jam kerja biasanya ya. Betul. Kalau saat WFH gitu kan kita berarti diberi kebebasan dalam satu hari itu untuk mengatur kerja kita di rumah. Ya. Tentu dengan catatan-catatan tertentu, misalnya ada rapat online kita harus standby ya kan, yang selama ini diadakan oleh rektorat misalnya, kita harus standby. Nah, termasuk pekerjaan-pekerjaan teknis lainnya, termasuk kelas mengajar misalnya ya. Nah, tetapi secara umum banyak pekerjaan lain yang kita bisa kerjakan lebih fleksibel waktunya. Nah, itu adalah pola yang memang saya selama ini pegang. Bahkan sebelum pandemi pun sebenarnya saya termasuk orang yang bekerja itu waktu agak fleksibel. Saya tidak kaku harus jam segini sampai jam segini bekerja, jam segini istirahat. Ya tentu jam istirahat saya termasuk, kalau saya pribadi jam istirahat saya termasuk teratur ya. Saya jam 10-an itu paling lambat jam 11 itu sudah harus istirahat. Itu pola yang saya anut. Tetapi di luar jam itu ya pagi sampai sore sampai malam itu saya relatif bekerja lebih fleksibel waktunya. Nah, jadi kalau dengan teman-teman saya lihat secara umum juga bisa mengikuti ya pola kerja WFH kita yang jarak jauh ya, mereka standby. Biasanya saya adakan rapat baik di pagi, siang maupun sore ya mereka standby. Tentu kita koordinasikan jadwal rapat tidak mendadak ya kan. Nah, itu mereka bisa mengikuti secara umum. Jadi secara umum sih saya lihat oke ya dengan WFH pun, yang penting target pekerjaan kita jelas. Kuncinya kan di sana. Ya kan, tujuan setiap bidang yang dikerjakan itu apa, targetnya apa cukup jelas. Nah, itu dengan WFH saya lihat banyak juga sih keuntungannya, efisiensi waktu ya. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat sebenarnya dengan WFH yang dijalankan dengan baik. Itu menurut saya. Berarti rata-rata baik ya Pak ya pekerjaan yang pegawai Bapak lakukan. Kalau kita di fakultas selama ini koordinasi masih cukup oke. Ya. Oh ya, bagus ya. Nggak ada kendala apa-apa ya Pak ya? Nah, tidak ada kendala yang kita rasakan. Dosen-dosen juga standby ya, dan mereka saya lihat secara umum lebih menikmati ya sebenarnya. Ya tentu dengan ini kuncinya sebenarnya adalah koordinasi. Ya betul. Nah, namanya kalau kita mau jujur, manusia kan punya kecenderungan tuh ya. Begitu diberikan kebebasan, biasanya kan rasa untuk bebas ini bisa mendorong orang itu untuk bisa lupa waktu misalnya ya. Nah, lupa waktu, lupa tujuan, lupa arah. Nah, tetapi kalau kita jaga dengan koordinasi yang baik, nah semua masih bisa terkontrol dengan baik. Intinya sih kalau saya lihat itu. Oke Pak, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, di sini tadi Bapak ada sedikit menyinggung ya Pak ya. Jadi pertanyaan kedua ini, bagaimana sih cara Bapak konsisten untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dalam bentuk tim seperti bekerja di kantor? Oh, iya. Caranya ya. Nah, pertama tentu komitmen ya. Komitmen. Ya, betul. Komitmen saya sebagai pribadi dan pimpinan di unit ya, itu adalah kunci. Kemudian komitmen organisasi yang kita tegaskan dari awal bahwa visi misi universitas, fakultas ini harus kita pegang terus. Nah, jadi ini adalah dua kunci awal, yaitu komitmen kita pribadi sebagai pimpinan dan komitmen organisasi. Ya. Nah, kemudian di luar itu faktor lainnya tentu hal-hal teknis yang kita harus jalankan, penjadwalan yang teratur ya, bidang-bidang pekerjaan yang jelas, target-target yang jelas, itu hal-hal yang harus kita sampaikan ke seluruh teman-teman dosen maupun administrasi dengan jelas, sehingga mereka memiliki gambaran yang jelas alur proses kita ini kemana. Nah, dengan jelasnya alur proses pekerjaan mereka, pekerjaan yang dikoordinasikan jarak jauh dengan waktu yang bebas pun mereka punya target masing-masing untuk mencapainya, dan selama ini kita lihat berjalan dengan cukup baik ya. Itu yang saya lihat ya. Polanya sangat simpel sebenarnya, apalagi kampus kita juga bukan kampus yang terlalu besar kan Mas, dan SDM tidak terlalu banyak, jadi relatif masih lebih mudah dikontrol sih kalau saya lihat dengan pola-pola yang sederhana seperti itu saja ya. Komitmen pimpinan dan organisasi ya dilengkapi dengan hal-hal teknis lainnya yang kita susun dengan baik. Saya pikir itu sih Wiki, poin-poin kecil itu menunjukkan efek yang lumayan ya. Koordinasi pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Pak, kalau misalnya ke depannya nih, misalnya kita bayangkan suatu hari nanti
fakultas bisnis semakin banyak, dosennya semakin banyak. Bisa nggak Pak, menurut Bapak, bisa nggak Pak diatur secara teratur seperti sekarang gitu? Ya. Kalau saya lihat ini adalah satu embrio ya, pola kerja sekarang ini embrio yang sangat mungkin untuk kita besarkan dengan pola yang ada sekarang untuk mengelola personil yang lebih besar. Ya, sangat mungkin pola kerja yang sekarang sangat mungkin, khususnya dengan dukungan teknologi ya. Dan kembali lagi, paling basic adalah komitmen kepemimpinan dan organisasi untuk menjalankan visi misi organisasi tadi. Kalau itu semua kuat, maka ya pola kerja sekarang inilah yang akan bertahan di masa depan. Jadi termasuk pola bekerja yang lebih fleksibel ya, waktu yang lebih fleksibel dengan target tujuan yang jelas. Ini adalah pola bekerja masa depan yang menurut saya sangat potensi untuk dikembangkan dan dijalankan terus. Ya, pandemi ini sudah membuka jalan sebenarnya pola pikir kita itu. Pola pikir kita sebenarnya banyak dibantu oleh pandemi ini. Jadi kalau orang banyak, ini mohon maaf ya kalau banyak korban yang berjatuhan selama pandemi ini, ya kita turut berduka tentunya. Tapi di balik itu kita melihat bagaimana pandemi ini memberikan kita nilai-nilai ya, banyak nilai-nilai baru yang kita bisa dapatkan dari terjadinya pandemi ini. Bagaimana cara bekerja yang lebih efektif ya, bagaimana kita bisa memaknai hubungan antar manusia yang lebih spesial. Artinya selama ini mungkin masing-masing orang cuek-cuek aja, yang penting dirinya kaya raya, dirinya sukses, yang lain tidak dipedulikan. Nah, pandemi ini mengajarkan kita untuk banyak lebih peduli dengan yang lain. Banyak nilai-nilai positif yang kita bisa ambil dari terjadinya pandemi ini. Di balik semua duka yang terjadi ya, tetap kita harus optimis di masa depan. Nah, jadi pola kerja yang ada saat ini menurut saya adalah satu embrio yang sangat spesial yang kita bisa kembangkan, potensinya sangat besar untuk pola bekerja di masa depan. Yang penting komitmen ya Pak ya. Betul. Koordinasi yang baik, komitmen dari semua pihak, itu bisa berjalan. Tentunya akan oke banget ya. Betul. Oke Pak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang membuat cara Bapak bekerja berbeda pada saat bekerja dari rumah dibandingkan bekerja di kantor? Yang paling berbeda ya. Ya. Tentu pertama adalah masalah waktu. Kalau saya pribadi merasa lebih fleksibel ya. Ya, waktu lebih fleksibel. Kemudian koordinasi yang lebih beragam polanya. Ya, kalau dulu kan kebanyakan kita hanya tatap muka, diskusi, rapat gitu ya. Nah, ya, sekarang koordinasi lebih beragam macamnya, termasuk pengadministrasian yang harus didukung dengan teknologi. Itu akan mungkin di awal-awal akan banyak juga personil yang mungkin kaget. Kenapa harus begini polanya? Kenapa harus menggunakan sistem informasi ini? Harus menggunakan aplikasi ini? Tetapi ternyata 2 tahun kita jalankan ya dengan lebih maksimal. Sebenarnya sebelum pandemi sudah ada alat-alat itu, kita ogah-ogahan menjalankan ya. Banyak dosen yang masih ragu-ragu menjalankan. Nah, tapi saat pandemi ini dari fakultas semakin menegaskan, bahkan sistem yang kita gunakan di fakultas bisnis ini juga diikuti oleh beberapa fakultas yang lain gitu. Karena mereka memerlukan sistem itu, jadi mereka juga menggunakan sistem yang kita kembangkan gitu. Nah, sebenarnya sistem itu sudah kita mulai jalankan sebelum pandemi juga. Nah, jadi sistem ini semakin melebar manfaatnya, ya. Ini perubahan yang terjadi. Jadi efisiensi penggunaan sistem informasi ini semakin terasa. Ya, itu yang paling saya rasakan, dan tentunya efeknya adalah administrasi yang lebih rapi sebenarnya. Administrasi lebih rapi, ada backup gitu ya Pak ya. Betul. Waktunya juga lebih fleksibel. Betul. Ini jadi bagusan hal yang bagusan paling apa? Ya. Kalau mau dibilang lebih bagus, Bapak lebih prefer yang kayak gini ya Pak ya, daripada yang dulu kan? Sebenarnya sebelum pandemi, saya termasuk orang-orang yang mendorong pola kerja yang seperti ini. Ya. Dan Kementerian Pendidikan itu sebenarnya sudah mulai mengarah ke pola kerja seperti ini sebelum pandemi. Tetapi banyak universitas yang belum maksimal menjalankan pola-pola kerja seperti ini. Dan ternyata pandemi mempercepat pola kerja yang dirancang oleh kementerian itu gitu. Ya, jadi ada positifnya juga Pak pandemi ya. Sebenarnya
mungkin mahasiswa banyak yang tidak tahu kan, tapi pola kerja seperti ini sebenarnya ya kementerian itu sudah merancang beberapa waktu sebelumnya gitu. Ternyata ya pergerakannya dipercepat oleh pandemi ini. Berarti ada bagusnya juga ya Pak pandeminya. Ya, itu yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana kita melihat nilai-nilai positif yang didapat dari Ya. pandemi ini. Oke Pak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini saya ingin membahas tentang organization performance, yaitu kinerja perusahaan. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih kondisi atau kualitas pekerjaan yang dihasilkan dari pegawai Bapak? Apakah terdapat beberapa pengaruh positif terhadap organisasi? Secara umum tentu ada peningkatan ya, seperti saya sampaikan tadi, didukung dengan teknologi informasi ya, yang pasti pengadministrasian pekerjaan lebih rapi. Itu ya Wiki, itu yang pertama manfaat yang saya rasakan. Terus ya terkait dengan waktu lagi, efisiensi, fleksibilitas waktu ini juga kita lihat bagaimana dosen-dosen itu bisa lebih menikmati gitu proses pengerjaan tugas-tugas kewajibannya. Ya dengan pola blended ini kadang harus luring di kampus untuk koordinasi teknis yang lebih intens ya. Kadang juga ujian TA masih ada yang di kampus kan. Ada kelas-kelas juga yang kadang masih di kampus yang kelas-kelas yang khususnya tidak bisa online, praktik dan lain-lain itu. Nah, tapi di blended dengan yang online. Nah, ini proses ini jadi lebih efisiensi juga. Ya kalau dibilang kinerja organisasi pasti ada sebenarnya peningkatan. Justru proses peningkatan kinerja kita selama ini di organisasi terjadi meningkat lumayan lebih banyak itu ya selama pandemi ini. Bagaimana pemanfaatan teknologi yang dalam tanda kutip agak sedikit dipaksakan dipercepat itu yang mendukung. Bahkan realisasi utamanya salah satunya adalah bagaimana kampus kita ini dipercaya untuk memberikan dukungan proses belajar sampai ke ujung Indonesia bagian timur loh. Kalau tidak ada pandemi mungkin UVES tidak pernah punya pengalaman itu. Mungkin kita akan sulit mendapatkan kesempatan bisa berpartisipasi ya kontribusi untuk pendidikan Indonesia di bagian timur. 4.000-5.000 kilometer jaraknya jauh, mahasiswa di sana bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan materi belajar dari dosen-dosen di UVES. Nah, ini adalah salah satu pencapaian yang hanya bisa terjadi sejak pandemi ini. Ya, kalau saya sampaikan. Jadi Fakultas Bisnis dipercaya oleh kementerian ya sebagai salah satu dari 50 perguruan tinggi ya 50 prodi di Indonesia yang memberikan pembelajaran untuk Indonesia bagian timur semester lalu. Termasuk saya salah satu staf pengajarnya juga untuk metode penelitian saya pegang. Jadi kita di Fakultas Bisnis diberi kesempatan itu. Ya beberapa mata kuliah, beberapa dosen kita mengampu ke sana. Mahasiswanya dari sana. Ya, ini kan salah satu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Semua dukungan teknologi informasi. Secara teknologi ya Pak ya. Betul. Oke Pak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih tingkat kehadiran dari pegawai yang dipimpin Bapak? Apa yang menjadi alasan ketidakhadiran dari pegawai Bapak? Kalau secara online nih Pak, tingkat kehadirannya itu gimana ya Pak? Ya, apakah setiap hari dinilai harus fingerprint? Kalau kita kerja dari office kan harus fingerprint gitu ya Pak ya. Kalau misalnya online gimana Pak? Bekerja jarak jauh? Oke, inilah pola pikir yang kita pelan-pelan ingin ubah ya. Kalau saya pribadi sebagai pimpinan fakultas, saya sih berharap di masa depan sudah tidak ada pola-pola seperti itu. Itu adalah pola-pola zaman dulu ya sebenarnya ya. Pola dan cara kerja ini sudah banyak dijalankan di perusahaan-perusahaan besar internasional ya. Mereka sudah tidak menganut pola-pola fingerprint lah, absensi atau presensi lah, itu pola-pola yang tradisional. Jadi kita semua berbasis pada output, outcome, ya, luaran hasil kerja itu akan lebih efektif. Ya itu adalah harapan saya di masa depan itu bisa lebih permanen. Ya sekarang karena sistem blended, kalau saat kita hadir di kampus ya tentu kita pakai fingerprint biasanya ya.
Nah, untuk pekerjaan saat kita WFH itu tidak ada pencatatan khusus. Karena kita termasuk menganut ya memperhitungkan luaran pekerjaan saja. Ya. Itu yang saya bilang fleksibilitas waktu sangat berpengaruh tadi. Jadi dosen-dosen yang WFH itu kita tidak lakukan pencatatan khusus untuk kehadirannya. Yang penting tugasnya selesai dengan maksimal ya Pak ya. Luaran atau outcome capaian dari hasil pekerjaannya bisa terlihat dengan baik. Proses belajar mengajar berjalan dengan baik, laporan-laporan hasil pekerjaannya dilakukan dengan baik. Nah, itu yang kita catat. Dan ini adalah pola yang saya harapkan berkembang di masa depan, seperti saya sampaikan di awal tadi. Yang penting hasil ya Pak ya. Betul. Ya tentu proses kita bisa pantau ya dari tahapan lewat sistem ini kita bisa pantau sebenarnya proses itu berjalan dengan baik atau kurang ya. Dengan sistem yang ada kita bisa pantau. Contoh paling simpel adalah penyediaan fasilitas e-learning untuk mahasiswa kan. Dari situ kita sebagai administrasi gampang sekali melihat bagaimana kualitas penyediaan fasilitas belajar online ini untuk mahasiswa dari dosen. Nah, itu gampang sekali kita pantau. Kita fokus ke sana ya akan lebih bagus daripada menghitung kehadiran dosen secara online. Menurut saya itu salah satu logika yang tidak masuk ya. Apalagi kalau presensi online menggunakan Google Form misalnya, wah itu lebih mengada-ngada menurut saya. Ya termasuk presensi online untuk mahasiswa ya. Kalau itu pola itu kan sebenarnya kalau saya pribadi saya terapkan ke mahasiswa. Presensi saya untuk kehadiran mahasiswa itu saya bukan pola presensi mengisi form atau apa ya. Tetapi saya menghitung bagaimana mahasiswa mencapai penugasannya dilakukan dengan baik. Jadi tidak mahasiswa tidak klik tombol tertentu untuk menyatakan hadir, itu menurut saya tidak relevan saat ini. Ya, itu kita juga terapkan di sistem kerja kita, koordinasi kerjaan jarak jauh kita dengan dosen-dosen. Selama ini kan kalau Bapak bilangnya dari hasil outcome-nya nilai gitu Pak. Berarti kan kita menilai misalnya nih dosen, habis itu dia mengajar ke mahasiswa-mahasiswa. Berarti untuk hasil lihat dia sukses atau enggaknya itu berarti dari nilai-nilai mahasiswanya itu ya Pak? Oh tentu tidak cuma itu, kan ada berita acara yang dilaporkan tiap minggu ya, itu kita pantau. Kemudian yang paling penting juga adalah konten yang disediakan di e-learning, itu salah satu yang kita pantau juga. Kalau nilai cuma salah satu komponen kecil saja sebenarnya. Berarti dari sistem pengajarannya ya Pak, Bapak fokusnya di sana ya Pak, yang proses yang dilakukan. Ya itu yang utama. Kalau nilai kan bagian kecil dari hasil ya. Nilai yang dicapai mahasiswa itu tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas mengajar dosen sebenarnya. Tidak sesederhana itu. Tapi proses di dalamnya banyak komponen lain, berita acara, komponen ketersediaan materi di e-learning, ya, metode-metode yang digunakan dosen dalam belajar online, itu salah satu contoh. Tapi Bapak biasanya kalau misalnya meeting nih sama rekan-rekan dosen yang lain nih, ya. Bapak ada kasih tahu mereka nggak gimana sih kalian misalnya ngajarnya yang lebih efektif atau lebih bagus? Tentu itu adalah koordinasi rutin yang kita lakukan dan wajib, apalagi di awal semester persiapan perkuliahan itu selalu kita koordinasikan. Dan dari UFirst sendiri juga ada program rutin di awal tahun ajaran biasanya ya. Ada orientasi untuk dosen-dosen, khususnya dosen-dosen baru juga. Dosen-dosen yang lama juga orientasi persiapan ya, hal-hal teknis termasuk metode-metode belajar pengajaran itu juga kita koordinasikan secara rutin. Sampai saat ini masih rutin. Termasuk selama pandemi pun masih rutin kita lakukan. Itu tiap awal semester ada biasanya. Oke Pak, saya lanjut ke pertanyaan paling terakhir. Oke Pak, apa sih rencana ke depannya untuk Fakultas Bisnis, khususnya pada program studi manajemen dan akuntansi ya Pak ya, mengenai tingkat penambahan karyawan yang bekerja jarak jauh dalam kondisi pandemi ataupun tidak pandemi. Nah, alasan ingin menambah karyawannya atau tidak inginnya kenapa gitu? Oke. Tujuan jangka panjang kita tentu adalah merealisasikan visi misi universitas dan fakultas ya, baik fakultas maupun prodi. Itu adalah tujuan jangka panjang kita.
bagaimana visi misi universitas bisa terrealisasi, khususnya terkait dengan lulusan-lulusan kita dan proses belajar di dalamnya. Itu tujuan jangka panjang. Nah, kalau kita bicara untuk pengembangan atau persiapan pola kerja jarak jauh, pasti kita terus meningkatkan. Ya, kalau selama ini komitmen dari universitas adalah bagaimana menyediakan fasilitas, ya, teknologi informasi yang bisa mendukung proses itu. Salah satunya e-learning misalnya kan untuk proses belajar. Kemudian sistem-sistem informasi yang kita gunakan dalam koordinasi pekerjaan, ya, baik itu di tingkat prodi, fakultas maupun universitas, itu rektorat berkomitmen untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi yang ada. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga tentu adalah pola kerja kita, komitmen kita sebagai pemimpin di setiap unit itu terus harus kita pertahankan dan kita konsisten, ya, untuk berkoordinasi dengan baik. Karena begini, sebenarnya kunci yang penting adalah bagaimana kita menyikapi setiap perubahan yang terjadi. Saya selalu sampaikan ke teman-teman dosen, jangan pernah terlalu berharap pandemi ini cepat-cepat selesai. Habis energi kita untuk berharap seperti itu, saya bilang. Tentu kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan, tujuannya adalah salah satunya mengakhiri pandemi. Tetapi kita harus lebih fokuskan energi kita adalah bagaimana kita berinovasi untuk menyikapi setiap perubahan yang akan terjadi. Jadi ada pandemi maupun tidak ada pandemi, inovasi ini adalah kuncinya gitu. Bayangkan kalau kita tidak bisa beradaptasi, ya, selama pandemi ini mungkin perkuliahan bisa berhenti atau mandek atau bingung gitu, ya, atau kacau. Ya, nggak bisa online. Ya. Tetapi kita dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi, kita sampai sekarang masih bisa bertahan. Bahkan kalau saya bilang terus berkembang gitu. Salah satunya adalah pencapaian UFOS yang diakui oleh kementerian untuk memberikan bantuan proses belajar jarak jauh sampai ke Indonesia Timur tadi. Itu adalah capaian yang kita dapatkan dari inovasi yang terus kita kembangkan. Nah, ini adalah kunci yang selalu saya sampaikan ke teman-teman dosen. Kita harus bersiap adaptasi, intinya seperti itu, ya. Agile itu apa, ya? Kita lincah menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Itu adalah kuncinya menurut saya. Ya, mau perubahan seperti apapun, ya, dengan pola pikir kita, mindset kita yang siap beradaptasi, semuanya relatif aman menurut saya. Dan bahkan terus kita bertumbuh. Itu saya pikir, Wiki, ya, kunci yang selama ini kita jalankan. Tapi bakalan tambah banyak, ya Pak, ya, kalau misalnya inovasi kita tetap berkembang, terus berkembang gitu. Tentu. Bakalan tambah ya karyawannya. Betul. Kita akan terus mengembangkan diri, sistem informasi yang ada, pemanfaatan teknologi, ya, cara kerja yang lebih efisien, ya, pola kerja yang lebih efektif, itu yang akan terus kita kembangkan. Tidak kaku, terpatok, bahkan berhenti pada satu titik, itu sangat berbahaya. Ya, betul. Ya. Kalau titiknya udah jalan buntu, ya udah nggak bisa lagi kan, Pak, kayak Bapak tadi bilang perkuliahan bakal stop, nggak mungkin gitu. Betul. Sementara dunia terus berputar, masa depan terus menunggu, ya, tantangan terus menghadang, mahasiswa harus kita luluskan. Bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk siap menghadapi perubahan tersebut, itu adalah kuncinya. Gitu. Oke Pak, itu untuk pertanyaan paling terakhirnya. Saya di sini mengucapkan terima kasih pada Pak Didi selaku Dekan Fakultas Bisnis, ya Pak, ya. Sama-sama, Wiki. Ya. Pak, sebelum mengakhiri, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin tanya ke Bapak tentang LDA. Oh, LDA, ya. Oke. Ya. Itu untuk analisis datanya, ya. Iya, saya kan pakai LDA tuh. Sebentar, kita stop aja dulu recordingnya. Ya, oke, Pak. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak, makasih, Pak. Sudah diberi kesempatan menjadi salah satu informan untuk penelitian kamu. Semoga data yang kita sampaikan ini cukup, ya, cukup dan bisa memberikan data yang cukup untuk kamu analisis. Kalau misalnya nanti masih kurang, boleh kontak aja terus. Oke, Pak. Nanti saya akan tanya ke penguji juga. Oke, sip. Oke, saya stop, ya. Oke, Pak.